Businessman Opinion. Mitra bisnis Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan mulai tahun depan turis asing yang masuk ke Bali akan dipungut biaya sebesar $10 Amerika atau sekitar Rp150.000. Hasil dari pungutan itu akan menjadi pendapatan asli daerah dan digunakan untuk membangun infrastruktur pariwisata di Bali. Pungutan itu di luar dari biaya visa yang harus dibayarkan turis asing ketika akan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, apa komentar Anda mengenai pungutan tambahan untuk turis asing ketika ingin masuk ke Bali ini? Silakan bisa langsung hubungi kami di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Iya, ini kok tiba-tiba jadi aneh ya. Itu bule-bule yang nakal di tempat kita ini kok berujungnya pada penambahan biaya sih. Ini kan nggak benar. Kalau dia nggak bagus ya kita tindak, ya kan? Yang tingkah lakunya kurang ajar itu. Tapi bukan ujung-ujungnya ke biaya. Ini kan bikin jelek aja pariwisata nih. Nah, bener ini mesti ditegur nih saya kira Presiden. Itu gubernurnya kurang benar. Makasih. Kalau menurut saya itu bagus sekali, sangat setuju. Bahkan bila perlu, kalau $10 itu buat orang asing enteng sekali. Kalau saya malah $100. Tapi memang benar harus ada suatu komite yang mengatur dan mengawasi kemana dana itu mengalir. Kalau menurut saya seperti itu, sebab memang melihat kondisi turis sekarang yang agak jadi ngawur itu yang patut diperhatikan. Otomatis turis yang masuk akan lebih intelektual. Menurut saya bisa terlalu tinggi menurut saya ya, $10. Mungkin $5 masih masuk akal. Saya nggak tahu gubernurnya ini dari partai apa yang sekarang ini. Menurut saya kok tambah aneh. Kita sudah kena kasus bola, kena kasus mengundurkan diri. Sekarang ini lama-lama tuh Bali sudah bukan jadi surga loh. Orang bisa pindah ke negara lain loh. Hati-hati loh kalau buat peraturan. Saya cuma mau mengingatkan itu aja. Kalau bisa diperbaiki bagaimana supaya bisa kondusif Balinya gitu loh. Ya mungkin jangan berubah di situ. Tambahkan aja kalau turisnya masuk ke tempat wisata, tambah kena pajak apa gitu. Jangan masuknya yang kena. Masuk kena ya Rep. Nanti barang-barangnya nggak laku loh. Orang males ke Bali loh. Hati-hati itu aja. Pendapat saya sangat setuju sekali turis asing dikenakan $10 sebagai pemasukan tambahan buat Pemda. Sebagai contoh nih, kalau kita ke Malaysia, kita menginap di sana, itu setiap turis asing dikenakan Rp10 per malam, Bu, bukan per sekali kunjungan. Jadi kalau kita 10 malam Rp100, seperti itu. Dan mereka tidak takut bahwa turis tidak datang. Saya tetap yakin walaupun dikenakan $10, itu angka kecil buat turis asing, Bali tetap ramai. Sekian, terima kasih. Ya kalau menurut saya sih itu oke lah ya, karena kita ini kan orang luar Bali menurut saya. Kita mungkin orang Jabodetabek, nggak tinggal di Bali, kenapa mesti pusing-pusing mikirin Bali? Dan saya percaya Wayan Koster itu dia melihat dari dekat, dia orang asli Bali dan dia harus bertanggung jawab terhadap masyarakat saudaranya orang Bali. Jadi $10 itu pasti saya yakin akan digunakan sebagai, karena memang begitu banyak wisatawan asing yang datang ke Bali dan penggunaan infrastruktur yang di Pak Wayan Koster itu inginkan perbaikan berikut itu memang akan perlu pemeliharaan gitu. Dan menurut saya juga komen-komen sebelumnya perlu pengawasan apa gitu, itu bukan urusan kita gitu. Kita percayakan, saya percaya sama orang Bali gitu, lebih percaya kepada orang Jawa. Itu aja, terima kasih. Ya memang harus diatur ya sedemikian rupa sehingga orang-orang turis-turis yang ke Bali itu dipastikan bukan turis-turis yang maaf ya gembel gitu ya. Jadi bukan turis-turis yang datang mau mencari pekerjaan, bukannya mau wisata dia spend money, tapi malah dia mencari pekerjaan di sana, menyaingi masyarakat Bali sendiri. Nah ini bukannya akan jadi baik buat Bali gitu ya, malah
malah bikin rusuh, nemuin tempat dan jadi kredit gitu, banyak kayak kemarin kasus-kasus banyak yang akhirnya nyari tempat bukan di hotel tapi di perumahan yang murah gitu ya, di penginapan yang murah gitu ya, tentu saja nggak nyaman ya, habisnya nggak nyaman komplain kemana-mana ya, bikin Bali jadi viral nggak baik kan itu. Terima kasih. Kalau saya punya komentar mah gampang, gubernur ini sekarang kurang pinter ya. Mana ada sih, kita lihat deh di Bali semuanya istilahnya nggak ada fasilitas yang bagus, masa pungut dari pajak turis. Coba kita bandingkan sama provinsi Hainan, itu canggih bener luas. Pemerintah bantu semua free, makanan murah-murah soalnya enak, hotel murah-murah canggih. Waduh, saya gubernur ini kalau pintar nih. Dan terima kasih. Ini maaf ya, ini kadang nih gubernur satu ini kayaknya suka membuat wacana-wacana yang sangat kontroversial. Dari gagalnya diselenggarakan U20 Piala Dunia gara-gara sebut kata Israel ya begitu sangat-sangat tabu lah untuk di negara ini. Terus U17 beach game punya acara juga dibatalkan juga, diundurkan diri karena nggak terima APBN dari pemerintah pusat. Nah sekarang wacana ini turis asing kena bayar 150.000. Saya rasa ini kayaknya nggak masuk akal ya buat saya lah. Kenapa begitu? Nanti takutnya kena imbasnya di Jakarta juga. Masa kenapa Bali? Nah mestinya kalau sebagai gubernur apa yang harus dilakukan? Kembangkan wisata, kembangin mikro, kecil. Boleh yang bermasalah, deportasi aja. Polisi harus tegas juga kalau mau nanganin gituan. Memang oke lah, kalian mau terima turis asing dan lain sebagainya. Tapi harusnya jangan seperti ini. Lihat negara-negara lain, seperti contoh aja negara Thailand. Aku yang ngomong kena turis, itu harus bayar turis. Paling kalau saya dapat informasi dari sumber-sumber saatnya, itu sudah termasuk dari harga turis masuk ke Thailand. Masuk akal lah buat saya lah. Gubernur ini banyak ini luar yang macam-macam itu ya. Terima kasih. Kali ini sih saya setujunya sih ya 40% setuju, 60% nggak setuju. 40% setuju karena ya untuk membuat Bali surga dunia, ramah tingkah laku para wisatawannya ya. Dan bebas dari bule-bule yang melanggar lalu lintas lah, telanjang bulat di kawasan cagar budaya atau ya di luar ruangan lah yang senonoh, yang nggak sopan dan membuat bule-bule jerah juga. 60% sih nggak setuju ya sama yang soal uang retribusi ini. Kasihan yang orang mau liburan, kan kata Pak Sandiaga Uno kan mau membuat Indonesia ya wisatawannya meningkatkan supaya uang pemerintah juga meningkat juga dong. Tapi nggak bisa kasih retribusi untuk PAD pungutan asli daerah juga untuk Bali sendiri dong, untuk Pak Wayan Koster sendiri dong. Terus ini yang bingung karena tingkah laku bule juga kan kita nggak bisa baca juga kan. Mau baik atau buruk ya kita nggak bisa baca. Mau dia jahat ya kita nggak bisa baca juga kan. Menurut saya turis-turis Bali itu justru dibiarkan mereka diberi kebebasan gitu di Bali gitu. Itu jadi Bali itu jadi tempat yang benar-benar tempat wisata bagi para turis gitu. Nah, yang terpenting adalah mereka mengeluarkan uang yang banyak gitu di Bali gitu. Jadi terserah mereka mau naik motor tidak pakai helm lah, mau telanjang bulat di jalan lah, mau apa. Yang penting mereka mengeluarkan duit sebanyak-banyaknya di Bali gitu. Jadi jangan sampai yang datang itu bahkan turis-turis yang gembel nggak bawa duit gitu. Itu justru itu yang harus dicegah gitu. Ya saya kira itu ya sih. Kalau menurut saya sih saya kurang setuju ya. Kita namanya wisatawan ya mau ke sana otomatis kan dia kan kasih duit ya. Langsung kasih duit tuh mungkin yang jelas yang pertama pasti dari itu ya, mungkin dari tiketnya untuk di kesininya, itu belum lagi untuk hotelnya,
belum lagi untuk biaya hidupnya, oleh-olehnya apa, dan mungkin kesenangan yang lainnya itu loh. Terus ditambah lagi kayak gini nih, sebenarnya untuk apa itu loh? Kalau menurut saya sih terlalu istilahnya dibuat-buat ya. Jadi istilahnya jangan sampai istilahnya nama kita tercoreng mungkin di dunia internasional ya. Kesannya tuh agak susah untuk masuk Indonesia itu loh, dan terlalu biayanya. Itu aja, makasih. Ya, menurut saya sih biaya yang $10 itu tidak efektif ya, karena nggak ada korelasinya untuk membendung tingkah laku turis-turis yang tidak benar. Yang paling benar itu adalah dibikinkan suatu sistem antara kepolisian dengan imigrasi. Jadi gitu mereka berbuat pula, mereka dikenakan denda oleh kepolisian dan itu langsung dimasukkan ke websitenya imigrasi yang nanti ketika mereka mau keluar dari Indonesia mereka wajib bayar denda itu. Jadi itu masuk keuangannya ke negara. Jadi nggak ada yang disalahgunakan juga. Kalau yang $10 ini kan kita nggak tahu yang memungut denda, tapi yang dipergunakan nanti untuk apa kan kita nggak tahu. Tapi kalau ini Anda mau terapkan itu, kalau perlu ya didendanya setiap satu kali perbuatan mereka melanggar pidana atau apa itu kenain aja $100 gitu. Ya, jadi mereka juga akan kapok untuk berulah di Indonesia gitu. Saya rasa begitu. Terima kasih. Mereka harus disiplin. Kalau tidak disiplin, mereka ada reward yang harus mereka bayar. Itu aja menurut saya. Kalau mau kenain mau $100 ke $200 ya tidak apa-apa. Itu kan biar mereka itu tidak semena-mena, seenaknya aja di negara orang. Kalau hanya tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu kena $10 itu nggak jelas itu. Nanti bisa banyak pungli dari mana-mana itu. Baik. Itu nggak boleh. Kalau memang ada reward pelanggaran sehubungan dengan ketatanegaraan kita oleh orang asing, kita wajib itu. Baik. Oke, dengan cara gitu boleh, saya setuju. Terima kasih. Aduh, ini pungutan ya. Saya nyium baunya nih, aduh, ngeri deh ya. Ya disalahgunakan itu aja. Kalau untuk yang benar ya, kenapa visa ya udah sekalian jadi satu, kenapa bagi terus ya? Kenapa ini itu gitu loh. Juga memang kalau saya lihat pemerintah kita, ya negara kita ini nggak bagus soal untuk pariwisata ya. Jadi kalau misalnya pariwisata itu kan misalnya ya ada lewat-lewatin toko atau apa gitu, wajib gitu loh. Jadi nggak harus beli, wajib dengerin gitu loh, itu aja kan. Jadi kita infrastruktur yang nggak bagus. Bali kemarin yang ada di TV itu, yang apa tuh yang di medsos yang ada preman juga kan yang malak apa yang mobilnya itu kan, yang cowok itu ya. Aduh, saya sedih deh ini. Sebenarnya bagus itu Bali, cuman ya gimana ya? Ya itu saya pikir ini takutnya ya uang ini takutnya disalahgunakan ya, takutnya gitulah ya. Baliku Pulau Dewata, banyak orang asing berwisata. Mereka diminta tambahan distribusi untuk kepentingan Pulau Bali. Katanya, ini salut saya dengan Gubernur kapan sekarang nih. Ini kelihatan pede banget ini. Kayaknya udah full ini yang datang udah full banget. Sehingga dia berani narik distribusi tambahan. Nah mungkin kita keluar negeri ya gitu juga, mungkin di distribusi tambahan kita tidak tahu, ya kan. Yang jelas yang saya tahu, selain distribusi tambahan, orang asing itu kalau ke tempat-tempat hiburan selalu ada tiket tersendiri. Akan ada tiket WNI dan tiket orang asing. Tentunya itu juga lebih mahal dan itu kan menambah fitri ini juga. Ada kontribusi pemasukan denda. Jadi ya perlu ditinjau ulang kembali. Terima kasih. Ini belakangan ini memang Gubernur Bali ini suka aneh-aneh ya sekali ya. Tetapi saya kira oke-oke aja lah mau lakukan gini, karena lagi naik daun toh. Ya beberapa teman setiap waktu kalau saya tanya gimana Bali, rame nggak? Rame terus. Dan musim liburan anak sekolah kita atau rame terus katanya Bali. Jadi saya pikir ini Pak Wayan Koster juga mengambil kesempatan ini untuk coba menaikkan PAD-nya ya mungkin ya.
Ya saya kira sih oke-oke aja. Cuma satu aja yang saya suka lihat yang masalah hukumnya di sana yang turis-turis asing ya, entah dari Australia, entah dari mana yang bule-bule itu ya, suka yang mengatur mereka itu pecalang ya kayaknya di sana. Pecalang kelihatannya mungkin turis-turis asing berani lawan ini. Saya pikir Pak Koster itu mesti kerjasama dengan Kapolda di sana nih supaya lebih banyak kalau ada pelanggaran lalu lintas dan lain-lain itu harusnya kepolisian yang turun tangan ya. Mungkin dengan seragam polisi itu turis-turis asing lebih respect kali ya. Daripada pecalang rame-rame ntar jadinya keroyokan lagi. Silakan Pak Koster berpikir dari sisi bisnis ya. Ini kan udah bicara bisnis, sama juga kita kalau ke negara orang lain, kita sebagai wisatawan asing juga akan dikenakan ini dan itu. Sah saja. Tetapi yang saya tekankan di sini Pak Koster itu harus perhatikan ini hukum. Itu lebih penting dan lebih baik dari sisi hukum ditegakkan untuk turis-turis asing dan jangan ada standar ganda di sana terhadap warga negara Indonesia dan asing juga harus diterapkan sama. Yang mempunyai kemampuan hukum untuk menerapkannya itu ya kepolisian. Itu manfaatkan kerjasama dengan Kapolda setempat dan kepolisian menyebar untuk daerah wisata juga bantu di sana ya. Itu akan lebih baik menurut saya. Atau ya polisi ya tentu dengan rahma menggunakan seragam kepolisian tapi ada rompi khusus yang menunjukkan kepolisian wisata atau apa. Itu akan jauh lebih baik. Ya, hukum kita di sana itu berwibawa. Karena secara nasional saya menyoroti memang periode Pak Jokowi ini 10 tahun pertama itu bukan pekerjaan gampang menegakkan hukum karena harus berbarengkan dengan peningkatan ekonomi. Jadi saya sebenarnya angkat jempol untuk pemerintahan Jokowi dalam hal ekonomi dan lain-lain. Tetapi satu yang menurut saya harus di-highlight, Pak Jokowi dan pemerintahan itu dalam hal ini harus menyiapkan karpet merah hukum yang tegak untuk presiden mendatang, menegaskannya. Nah, karpet ini harus disiapkan dari sekarang. Dalam hal ini berbagai rancangan undang-undang itu ya tentu harus di-push ya, kepada DPR siapkan. Kurang paham dengan adanya retribusi 150.000 itu untuk apa? Mungkin kalau misalnya memang itu untuk penambahan PAD, kok rasanya kurang bijak ya. Sementara pariwisata di Bali itu sendiri ada banyak pundi-pundi yang bisa dikoordinasi antara kabupaten dengan kota atau pusat dengan daerah gitulah. Dengan demikian terkoordinasi gitu loh, terstruktur dan sistematis. Apalagi pariwisata di Bali ini mau sampai kapanpun sih saya lihat tetap akan terus bagus didatangi sama turis. Hanya saja perlu diingat 150.000 itu untuk apa nanti peruntukannya tuh? Apakah untuk perbaikan gitu, atau hanya untuk PAD aja? Sementara kita itu kalau saya lihat, kebetulan saya juga pernah lama tinggal di Bali. Saat ini saya lihat Bali itu banyak dieksploitasi, baik oleh lokal, baik oleh turis-turis. Sementara permasalahan yang timbul saat ini yang sedang jadi perbincangan di banyak dunia gitu ya, Bali itu ternyata sendiri sudah banyak dikuasai oleh asing. Nah, ini yang menjadi sebenarnya persoalan utama. Kedepannya Bali ini mau jadi seperti apa tuh? Kalau misalnya ada, kalau nggak salah sebelum ada KTT di 20 di Bajo, ada tuh pemerintah dari Pak Jokowi atau dari Pak Sandiaga ya, dari siapa ya, bilang bahwa Bali ini nanti akan jadi tolak ukurnya pariwisata di Indonesia bagian timur. Nah, sementara di Bali sendiri belum beres apa yang mau dijadikan tolak ukur. Okay. Pertanyaannya kembali, 150.000 itu untuk apa? Bentukannya yang mesti jelas lah. Kalau Pak Gubernur itu mau cari pendapatan untuk daerah, mestinya disebutkan untuk apa 150.000 itu. Itu pertama. Kedua, yang lurah daerah, yakin itu masuk ke daerah, nggak bocor kemana-mana. Orang asing dikenakan segitu murah, mereka datang nggak ada problem. Tapi memang masalah Bali itu orang asing sekarang itu orang Jawa bilang umpak-umpaan. Di negaranya dia tidak berani melanggar lalu lintas atau apa, tapi di Bali dia kurang ajar sekali naik motor. Peraja jalanan juga, tidak tahu aturan juga. Ini yang harus ditegakkan dengan tegas aturan di sana. Biar tidak umpak-umpaan lagi orang asing itu. Wah, itu gemes banget loh lihat kayak mereka itu. Preman bener itu, masih. Saya sangat setuju dengan penerapan biaya masuk untuk para turis asing atau wisman ini ke Pulau Dewata. Saya rasa mereka kan tujuannya ke Bali untuk berlibur dan jauh sebelumnya mungkin mereka sudah memperoleh banyak dolar tentunya.
$10 ya, 150.000 saya rasa kecil lah bagi mereka. Dan penerapan ini kan saya rasa mungkin diterapkan karena adanya beberapa pelanggaran hukum dan ketertiban yang dilakukan para turis asing di Pulau Dewata seperti bulan-bulan yang lalu ya. Dan untuk biaya masuk ini Pak Wayan Koster itu Gubernur Bali harus memastikan masuk dalam PAD, pendapatan asli daerah, dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam hal meningkatkan kenyamanan dan wisatawan dari luar negeri tentunya. Ya, saya pikir nih ide yang cemerlang dan bagus, dan $10 itu murah banget, karena kalau kita ke luar negeri bisa-bisa bayarnya lebih mahal. Kalau kita visa Amerika aja bisa $100, visa Australia lebih tinggi juga. Jadi ini $10 per orang sangat murah. Kalau mau ditingkatkan juga boleh, supaya Bali makin maju, makin bagus juga, bebas dari wisatawan yang gembel-gembel itu, yang nggak punya duit tapi mau cari kerja. Bahkan di Bali ini juga sebenarnya para wisatawan juga bisa dapat duit itu. Jadi main video, rekam-rekam, terus habis itu ada yang tinggal lama, nah itu juga harus dibatasin dan dikenakan biaya juga pajak. Jadi masyarakat Bali makin maju, sejahtera semuanya, usahanya juga lancar dan tidak kesaing dengan orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja maupun berjualan. Saya rasa ini ide yang positif, terus tingkatkan dan Bali menjadi nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia untuk pariwisata. Sukses untuk semua. Tujuan wisata di Bali itu apa? Kalau mau banyak turis ya yang murah memang. Tapi kalau mau baik kualitas ya, seperti di Dubai itu bagus ya wisatanya. Terus udah gitu di Maladewa, di Maldives kalau nggak salah katanya ya. Itu juga wisatanya juga bagus, tapi kesana tuh mahal. Memang kalau mau bikin wisata di Bali itu bagus, memang mesti dibikin mahal supaya jadi turis-turis yang datang ke sana itu benar-benar yang baik kualitas. Biasanya ya, bukannya saya hina ya, biasanya dimanapun di dunia, kalau yang mampu secara ekonomi, biasanya juga tingkah laku dan pendidikannya juga lebih baik ya, dibanding dengan yang low gitu ya, low income atau apa. Walaupun nggak berarti semuanya yang low income itu jahat, nggak semuanya. Cuman kalau dilihat kasus di Maldives ya, terus di Dubai, kenapa dia wisatawan di sana itu bagus-bagus? Karena dibikin mahal. Kalau saya sih setuju-setuju aja ya. Karena Bali kan lebih bagus ya daripada Dubai, juga lebih bagus daripada Maldives pemandangan alamnya. Sebaiknya memang mesti dimahalin supaya yang datang ke sana tuh benar-benar yang baik-baik lah, yang berkualitas. Itu aja, terima kasih. Iya, kalau menurut saya sangat berlian sekali ya usul dari Gubernur Bali itu, sangat membantu Provinsi Bali. Hidup Bali. Ya agak aneh juga sih Ibu, itu udah rame di sosial media. Apa itu layak gitu? Jangan hanya karena nanti 150.000, ya emang mungkin turis asing pikir cuma $10 ya. Tapi kan nanti kalau menjadi masalah berkurang turis asing, kita juga pendapatannya berkurang kan. Rakyat di Bali juga mengeluh. Seperti COVID kan banyak turis nggak ada datang. Nah itu kita mesti belajar seperti itu. Kalau pendapatan kan memang udah mereka datang juga ada pendapatan. Maksud saya itu bijaksana nggak dalam mengambil keputusan. Kita juga harus lihat efeknya atas kebijaksanaan yang diambil. Itu aja sih. Saya pikir sih jangan $10, lebih tinggi lagi $20. Kita cari orang-orang yang punya duit. Jadi wisatawan itu yang punya duit, orang-orang yang sekarang ini pada nyari-nyari duit di sana gitu loh. Jadi tukang ojek lah, tukang parkir lah, apa. Jadi kalau ditingkatkan $20 ini bagus. Apa itu untuk pendapatan asli daerah. Jadi jangan kompromi lagi sama itu. Karena kita tuh cari turis yang kaya, bukan turis yang kurang mampu lah. Ya, makasih. Untuk yang $10 itu menurut saya nggak perlu. Itu hanya mengada-ada aja, nggak penting. Bagaimana kalau kita visit ke negara lain terus ditambahkan lagi gitu loh. Kalau $10, $20, $30 sekalian aja $1.000 di charge, mau nggak? Kalau $10 kan kecil, lebih besar 20 lebih besar 30, terus aja begitu.
Jadi kurang bagus lah menurut saya. Bagaimana kita kalau ke negara lain? Ya saya kan ke negara lain juga begitu gitu. Kita kan nggak mau. Jadi saya itu aja sih. Jadi harus bijaksana lah. Ingat waktu COVID, betul kata Ibu tadi. Ingat waktu COVID begitu drop. Sekarang udah naik, udah bagus. Seperti kesannya kayak serakah gitu ya, maruf. Jadi nggak bijaksana itu. Seperti itu. Dari saya itu aja. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.